Baik, pokok bahasan yang pertama tentang sistem rantai pasok. Ini merupakan salah satu body of knowledge yang penting dari keilmuan teknik industri. Nah, kita awali pengertian tentang supply chain system atau sistem supply chain. Bahasa Indonesianya ada yang menerjemahkan rantai pasokan dan ada juga yang menerjemahkan rantai pasok. Apa yang dimaksud dengan supply chain? Supply chain adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penciptaan nilai kepuasan pelanggan. Di sini kata kunci yang harus diperhatikan dengan cermat adalah kumpulan perusahaan, artinya lebih dari satu perusahaan. Nah, kemudian perusahaannya itu saling bekerja sama, artinya ada interaksi. Kalau ada interaksi, tentu ada tujuan. Apa yang menjadi tujuan? Ya, semua perusahaan yang saling bekerja sama itu punya tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi itu berbentuk keuntungan, berbentuk pendapatan, berbentuk benefit sosial yang bisa meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut. Nah, manfaat ekonomi itu didapat dari penciptaan nilai atau value creation. Penciptaan nilai dari apa? Dari rasa puas dari para pelanggan atau customer satisfaction. Itu komponen-komponen dari supply chain. Sehingga supply chain ini juga menjadi salah satu contoh integrated system yang terintegrasi. Yang terkecil adalah sistem kerja atau sistem manusia mesin. Kumpulan dari man machine system membentuk production system atau shop floor atau lantai produksi. Kemudian lantai produksi ditambah non-production menjadi sebuah sistem perusahaan atau sistem organisasi. Kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang saling bekerja sama yang disebut interorganisasi. Bentuknya salah satu ya, contohnya adalah supply chain system. Jadi apa itu supply chain? Yaitu kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penciptaan nilai. Lalu kalau kita beri terminologi sistem supply chain, maka pengertiannya adalah interaksi antar perusahaan dalam kerangka kerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Kalau supply chain saja kumpulannya, jadi ada banyak entity, ya, banyak elemen. Elemen-elemennya itulah yang kita sebut sebagai perusahaan. Kalau sistem, kata sistem itu juga bermakna adalah adanya elemen, kemudian elemennya berinteraksi, kemudian interaksinya itu ada tujuan. Jadi kalau supply chain dipandang sebagai sebuah sistem sehingga kita beri nama sistem supply chain, maka pengertiannya adalah interaksi antar perusahaan-perusahaan. Dalam bentuk apa interaksinya? Ya kerjasama, kolaboratif, ya, bukan cooperation, tapi bukan cooperate ya, bukan cooperation, tapi collaboration, kolaboratif. Yang semuanya itu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada supply chain management atau manajemen supply chain. Karena ada kata manajemen di situ, sederhananya manajemen itu cara, pendekatan, teknik, metode untuk mengelola supply chain. Jadi kalau ada istilah supply chain management, secara sederhana pemahamannya adalah cara mengatur, cara mengelola sebuah supply chain. Lalu supply chain itu sendiri isinya apa? Isinya kumpulan perusahaan-perusahaan. Nah, seperti apa kumpulan perusahaan yang dimaksud dalam sistem supply chain ini?
Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan sebuah sistem supply chain. Ada namanya pemasok atau supplier. Ada namanya manufacturer. Ada namanya distributor. Ada namanya pengecer atau bahasa asingnya retailer. Dan ada customer atau pelanggan. Maka kita sebut sebuah supply chain ya kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang terdiri dari pemasok, manufacturer, distributor, retailer, dan targetnya adalah pelanggan. Pelanggan ini bisa end consumer, yaitu masyarakat yang mengkonsumsi sebuah produk, ya. Tidak diolah untuk dijual lagi, ya, tidak diolah untuk dijual lagi. Tapi mereka konsumsi, itu end consumer. Tapi ada juga consumer. Tapi kalau customer, terminologinya itu tidak selalu bermakna yang mengkonsumsi habis, tetapi membeli yang bisa saja diolah kembali untuk dibuat produk lain dan dijual. Maka terminologi antara customer dengan consumer adalah dua benda yang berbeda. Maka kita menggunakan istilah pelanggan, ya, pelanggan di sini. Artinya kita beranggapan pelanggan ini adalah end consumer. Maka yang disebut supply chain itu kumpulan perusahaan-perusahaan, ya ada perusahaan pemasok, ada pabrik, sebuah perusahaan juga, ada distributor, sebuah perusahaan juga, retailer, sebuah perusahaan juga. Misalnya, kalau kita bicara supply chain baju, maka pemasoknya itu adalah pabrik kain. Pemasoknya ya, pabrik kain. Kemudian, pabrik ini adalah penjahit, ya, industri yang menjahit kain menjadi baju, di packing, dijual kepada distributor. Distributor adalah agen besar yang membeli produk jadi. Yang ada di distributor ini sudah produk jadi. Distributor tidak mengubah-ubah. Paling tidak mereka hanya mempacking saja, ya. Karena dikirim dari pabrik itu dalam bentuk gelondongan, di distributor bisa saja dibungkus per baju. Dan baju ini dijual ke pengecer. Pengecer ini yang sehari-hari kita bisa lihat seperti kedai gitu ya. Kalau baju berarti dia toko-toko baju, kemudian dibeli oleh pembeli. Nah, rangkaian antara pabrik kain yang kita sebut sebagai pemasok, pabrik baju, distributor baju, pengecer, ini kita sebut sebagai supply chain baju jadi. Gitu. Lalu bagaimana kalau ada supplier lainnya? Nah, kalau gambar ini secara keseluruhan komplit, kita pandang sebagai supply chain network, jejaring supply chain. Tapi kalau satu yang hitam ini saja, satu aliran, ini cukup kita sebut sebagai supply chain. Gitu. Apa bedanya supply chain network? Kalau supply chain network, dia bisa terdiri dari beberapa pabrik. Jenis pabrik bisa berbeda, tetapi mereka saling berinteraksi. Ya, beberapa pabrik bisa berbeda, tapi mereka saling berinteraksi. Gitu. Ya, kemudian apakah selalu perusahaan yang berbeda? Misalnya yang hitam ini supply chain kain, lalu yang putih ini supply chain lainnya gitu. Ya, tidak selalu, bisa juga misalkan yang berwarna hitam yang saya kasih background ini supply chain-nya baju merek X, brand tertentu. Sementara yang putih supply chain baju jadi juga dengan brand atau merek Y. Bisa-bisa berbeda. Nah, itu juga masing-masing supply chain-nya. Lalu tanda panah ini menunjukkan ada interaksi.
karena mereka sama-sama baju jadi, tetapi punya brand atau merek yang berbeda, bisa saja sewaktu-waktu mereka bekerja sama. Contoh, kapan kerjasama itu terjadi? Ketika pabrik baju brand X kapasitasnya tidak cukup karena permintaannya banyak. Nah, maka dia bisa bekerja sama dengan pabrik brand Y yang permintaan masih sedikit, tetapi mereka punya kemampuan untuk membuat baju. Spesifikasi bajunya kita informasikan kepada pabrik brand Y ini, yang nantinya mereka buat sesuai dengan berapa banyak yang kita butuhkan. Tindakan dari pabrik brand X itu disebut namanya melakukan subkontrak produksi. Subkontrak produksi kepada pabrik brand Y. Nah, inilah yang kita maksud sebagai supply chain system, dan ada juga istilahnya supply chain network. Bisa juga sebuah network itu produknya beda. Contoh, ada pabrik semen dan ada juga pabrik kantong semen, di mana antara pabrik semen dengan pabrik kantong semen mereka saling berinteraksi. Ya tentunya gambar garisnya tidak seperti ini ya. Tetapi bisa saja sebuah sistem supply chain di dalamnya berisikan macam-macam pabrik, macam-macam produk, tetapi produk-produk tersebut saling melengkapi. Nah, pandang saja sebuah supply chain mobil yang di dalamnya bermacam-macam. Ada komponen utama dari mobil berbasis logam, ada komponen-komponen elektrikalnya, ada komponen-komponen elektronikanya, ada aki atau baterai mobil, ada aksesoris-aksesoris mobil, dan lainnya. Nah, itu semuanya diproduksi oleh pabrik yang berbeda-beda, tetapi bertemu di sebuah pabrik otomotif. Maka, interaksi dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa membentuk sebuah supply chain network. Nah, di sisi distributor, di sisi retailer, ya sudah spesifik mendistribusikan atau menjual mobil dengan brand tertentu. Kalau kita gambarkan secara skematis apa yang terjadi di dalam sebuah sistem supply chain itu, ada raw material supplier kita sebut, ada primary processor, ada manufacturing, ada distributor atau retailer. Nah, di sini saya sebut sebagai primary processor, saya berasumsi ada sebuah bahan mentah. Kemudian misalnya bahan mentahnya itu pisang. Dipanen, kemudian pisang itu di packing di sini, di primary processor, tidak dikupas ya. Dari tandannya itu dipotong-potong untuk dimasukkan ke sebuah packing pisang. Jadi pisangnya masih pisang mentah. Itu kita maksud sebagai primary processor. Kemudian pisang ini dikirim masuk ke manufacturing. Di sini pabrik goreng pisang, pisangnya dikupas, kemudian digoreng, kemudian dipacking, kemudian dijual oleh distributor dan retailer. Nah, itu kalau saudara perhatikan ada terminologi primary processor. Jadi tidak selalu dari raw material itu langsung ke manufacturing, ya, tidak selalu. Apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam sebuah sistem rantai pasok atau di dalam sistem supply chain ada 3 jenis aliran. Pertama, aliran material atau aliran produk, jalannya dari kiri ke kanan, dari raw material sampai bergerak ke distributor, retailer, atau retailer sampai ke pelanggan. Itu alirannya dari raw material, dari supplier menuju distributor. Aliran yang kedua kita sebut dengan aliran informasi. Aliran informasi ini aliran permintaan barang, itu bergerak dari kanan ke kiri. Dari distributor atau retailer bergerak ke manufacturing, manufacturing ke primary processor, dan berakhir di raw material supplier. Jadi distributor atau retailer tahu ini ada permintaan 100 unit, dia informasikan kepada manufacturing. Dalam bentuk apa? Bentuk pesanan.
tolong siapkan 100 packing pisang goreng. Kemudian 1 packing pisang goreng itu menghabiskan 2 buah pisang segar. Maka manufacturing memesan ke primary processor 2 kali 100. Saya pesan 200 batang pisang. Nah, kemudian karena sudah mengalir informasi permintaan dari manufacturing ke primary processor mengirim informasi kepada perkebunan pisang segar. Nah, karena kalau pesan pisang segar itu tidak bisa per batang, tapi per sisir atau per tandan, maka diterjemahkanlah 200 itu setara dengan berapa tandan. Nah, itu aliran informasi. Tetapi aliran informasi ini bukan dari distributor saja bergerak menuju raw material, tetapi juga aliran informasi yang bergerak dari raw material supplier menuju ke distributor. Itu yang kita sebut aliran informasi penelusuran atau traceability. Bentuknya bagaimana? Ketika sudah diorder tadi pisang segar, maka supplier akan informasikan, besok saya akan kirimkan ya sebanyak 2 tandan kepada perusahaan primary processor. Mereka mengirimkan 2 tandan karena memang sebelumnya sudah ada informasi kebutuhan sebanyak 2 tandan tersebut. Nah, demikian juga primary processor memberitahu kepada manufacturing, kita kirimin ini 200 batang pisang. Manufacturing juga bilang, ini saya kirim ya 100 packing pisang goreng. Nah, itu namanya aliran informasi yang sifatnya traceability, yaitu informasi yang memberikan bahwasannya saya sudah kirimkan, yang nantinya supplier akan cek, ini beneran nggak ya, udah diterima atau belum. Misalkan lama perjalanannya itu 1 hari, kalau saya kirimkan hari ini jam 4 sore, maka mereka akan terima jam 10 pagi. Nah, jam 11 itu saya cek, itu sudah terima nggak yang 2 tandan tadi? Oh sudah, nah itu namanya adanya aliran informasi yang sifatnya untuk penelusuran. Jadi kesimpulannya, aliran informasi itu bolak-balik ya. Dari hilir menuju hulu dan dari hulu menuju hilir, tetapi jenis informasinya berbeda. Yang ketiga adalah aliran uang. Aliran uang ini dari hilir menuju hulu. Ketika manufacturing sudah menjual 100 packing pisang goreng, maka retailer harus bayar. Maka retailer itu bayar kepada distributor. Distributor bayar ke manufacturing. Manufacturing bayar ke primary processor. Primary processor membayar ke raw material supplier. Karena mereka sudah bertransaksi tadi, baik pisang segar maupun pisang goreng. Nah, itu tipe-tipe aliran, yaitu aliran material, aliran informasi, dan aliran uang. Selanjutnya, apa ruang lingkup dari supply chain management? Ada 5. Kajian supply chain management itu bicara bagaimana cara memilih lokasi. Lokasi apa saja? Lokasi pabrik, lokasi gudang, atau lokasi distributor, atau lokasi pengecer. Kemudian ada problem tentang bagaimana membangun jaringan supply chain. Artinya jaringan supply chain, kalau pabrik saya ada di Padang, kemudian distributor saya ada di Pekanbaru, jika ada permintaan di Jambi, bagaimana cara mengirimkannya? Apakah dari pabrik saya langsung ke Jambi, atau saya kirim dari distributor saya yang ada di Pekanbaru? Nah, itu dirancang jaringannya. Ya, konektivitas antara pelaku-pelaku di sepanjang supply chain. Yang ketiga, problem tentang inventory, persediaan bahan baku, persediaan produk jadi. Yang keempat, tentang transportasi. Bagaimana cara mengirimkannya? Apakah pakai kapal laut, disambung dengan kereta api, disambung dengan truk, atau langsung pakai truk saja? Contoh, pabrik saya ada di Tangerang, saya mau kirim barang ke Padang. Maka kemungkinan transportasinya bisa dari pabrik saya hantar ke Tanjung Priok, itu menggunakan truk. Di Tanjung Priok saya angkut menggunakan kapal laut menuju pelabuhan Teluk Bayur menggunakan kapal laut. Di Teluk Bayur dijemput lagi, dibongkar muat atau diambil menggunakan truk.
itu jalur darat. Itu yang kita sebut namanya intermodal transportation. Nah, itu menjadi persoalan di dalam lingkup manajemen supply chain ya. Moda transportasi apa yang kita gunakan, bagaimana ngaturnya. Nah, ini kan semua orientasinya kepada minimisasi biaya. Jangan sampai biaya transportasi kita terlalu besar. Kenapa kalau biaya transportasi besar? Ya karena upaya kita adalah ingin mendapatkan keuntungan. Kalau biaya transportasinya besar, akan membebani harga pokok penjualan, ya, harga pokok penjualan. Karena biaya supply chain ataupun biaya logistik itu bagian dari beban biaya dalam penentuan harga pokok penjualan. Cost of goods sold, COGS, cost of goods, barang goods, sold, penjualan. Nah, ada juga istilahnya cost of good manufacturing, ya, COGM, cost of goods manufacturing, harga pokok produksi, harga pokok produksi. Nah, itu terdiri dari direct and indirect material, direct and indirect labor yang akan membentuk harga pokok produksi, cost of goods manufacturing. Tetapi cost of supply chains dan cost of logistik itu bagian dari penentuan cost of goods sold, COGS, harga pokok penjualan. Itu dia. Yang kelima, problem tentang produksi. Nah, bagaimana manajemen supply chain bisa merencanakan berapa banyak yang harus kita buat sedemikian rupa sehingga kita bisa memenuhi permintaan. Siapa saja pelaku di supply chain? Pelaku di supply chain itu bisa produsen bahan baku, bisa produsen komponen dan perantara, bisa produsen produk akhir, bisa grosir, bisa distributor, dan retailer atau pengecer. Nah, di sini kata produsen bahan baku bisa saja di dalam skema sistem supply chain kita sebut dia sebagai supplier. Produsen komponen dan perantara juga kita bisa sebut sebagai supplier. Produsen produk akhir kita sebut sebagai manufacturer. Sedangkan grosir dan distributor kita bisa sebut sebagai distributor dan retailer. Ini adalah contoh simpel, sederhana yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Supply chain daging ayam potong. Nah, maka siapa yang disebut sebagai supplier? Yaitu peternak ayam. Peternak ayam ini bentuk usahanya macam-macam. Ada company farm, ada plasma farm, ada independent farm. Ya, jadi ada peternak dalam bentuk badan usaha, CP dia ya. Jadi ini peternakan besar. Ada juga peternak usaha-usaha kecil atau rumah tangga. Tetapi memang jumlahnya gede ya, jumlahnya besar. Ini kita sebut sebagai supplier. Kemudian dibeli ayam ini oleh usaha ayam pedaging. Dia beli, kemudian dia potong ayam itu, dipotong, kemudian dia packing sedemikian rupa. Nah, kemudian ini dijual ke kolektor. Nah, kolektor ini bisa kita sebut sebagai distributor atau juga retailer. Ya, hampir sama kalau disebut distributor berarti dia jual kepada retailer. Tapi kalau kita sebut retailer berarti dia jual kepada pelanggan. Kemudian di sini ada yang menjadi konsumennya. Kolektor ini kan menjual daging ayam yang sudah dipotong-potong, misalnya dadanya saja, pahanya saja, ususnya saja, jeroannya aja, dan seterusnya ya. Atau kombinasi. Itulah variasi-variasi produknya. Nah, ini ada dibeli oleh restoran, ada dibeli oleh pasar tradisional, ada dibeli oleh pasar modern atau supermarket. Nah, tentunya ini kan beda-beda ya. Kalau restoran, mereka akan olah menjadi daging olahan yang nanti dibeli dalam bentuk lauk pauk. Kalau tradisional market maupun supermarket, tentunya yang mereka jual masih berbentuk daging segar. Nah, ini adalah contoh sebuah supply chain daging ayam potong. Terlihat bahwa ada perusahaan dalam bentuk peternakan,
Ada perusahaan pengolah ayam potong, daging ayam potong. Ada perusahaan yang berperan sebagai distributor. Dan ada pelanggan. Jadi restoran, traditional market, and supermarket ini adalah customer, pelanggan ya. Jangan dilihat end consumer-nya. Dalam konteks ini, kalau end consumer ini yang terakhir sekali mengkonsumsi lah gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat restoran, traditional market, supermarket ini sebagai retailer, ya sebagai retailer, artinya mereka akan menjual lagi. Maka supply chain ini kalau ditanya siapa saja pelakunya, maka pelakunya adalah peternakan, pemotongan ayamnya, distributor daging ayam yang sudah dikemas, kemudian retailernya adalah penjual-penjual dari daging ayam dalam kemasan maupun daging ayam yang sudah diolah. Dan diakhiri oleh end consumer. Nah, silahkan saja kita membatasi ketika kita diminta mengkaji. Ketika saudara nanti diminta, saya akan melakukan riset tentang supply chain daging ayam potong. Saudara akan memandang sistemnya dari mana sampai mana. Saya mau pandang dari peternakan sampai dengan restoran. Berarti restoran itu kita pandang sebagai customer, bukan retailer, karena kita membatasi kajian kita. Oh tidak, saya langsung kepada masyarakat konsumen yang mengkonsumsi. Kalau end consumer kita adalah rumah tangga, maka restoran itu kita pandang sebagai retailer. Apa yang menjadi tantangan dalam manajemen supply chain? Tantangannya adalah supply chain itu kan tadi bicaranya ada kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Bagaimana bentuk kolaborasi? Itu tantangannya. Nah, ini ada kajian khususnya ya, secara spesifik. Kemudian tentang revenue sharing, cara membagi pendapatan. Nah, bayangkan ya, ada peternak, ada rumah potong, ada distributor gitu ya. Kemudian katakanlah langsung dijual. Ini bagaimana sharing pendapatannya? Apakah di dalam manajemen rantai pasok peternak menjual ayam segar, ayam hidup itu kepada rumah potong atau usaha pemotongan daging ayam berbentuk transaksi jual beli biasa, atau mereka ini sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan? Maksudnya apa? Maksudnya rumah potong itu tidak sekedar membeli, ya, tidak sekedar membeli kepada peternakan, tapi peternakan merasa bagian dari supply chain system. Dia berkewajiban untuk memasok ayam hidup sebanyak permintaan dari rumah potong gitu. Tapi kalau dia itu merupakan transaksi perdagangan, bukan supply chain system, ya, bukan supply chain system yang kita sebut sebagai perdagangan, maka bentuk transaksinya adalah jual beli biasa, bukan kolaborasi. Ya. Saya kasih contoh ilustrasi lainnya begini. Kalau saudara pedagang kain menjual kepada tukang jahit, dan tukang jahit menjahit baju dan dia jual kepada pelanggan, kalau disebut saudara berdagang, maka saudara akan menjual kain kepada pedagang berdasarkan apa yang dia minta. Bisa saja apa yang diminta oleh tukang jahit, saudara tidak punya jenis kainnya. Nah, itu disebut namanya trading atau commerce, perdagangan, jual beli. Kalau supply chain system, dia bicaranya bukan bentuk jual beli biasa, tapi saya sudah tahu kain jenis apa yang dibutuhkan oleh tukang jahit. Saya sudah siapkan itu. Dan saya tahu kapan dia butuh. Dia tidak minta, saya sudah tahu ya, kapan dia butuh. Kenapa? Karena kita bicara aliran informasi. Dan semuanya itu menggunakan teknologi informasi. Begitu ya. Itu perbedaan antara trading, perdagangan dengan supply chain. Kelemahannya kalau trading, ketika diminta bisa saja jenis material yang diminta itu tidak tersedia. Itu ciri dari trading.
Tapi kalau ciri dari supply chain, apa yang diminta itu pasti tersedia. Kenapa? Karena kita memang sudah tahu. Nah, sistem supply chain memandang antara supplier, manufacturer, distributor, atau retailer itu merupakan satu kesatuan. Maka disebut sebagai sistem. Seolah-olah mereka ini satu perusahaan yang sama, gitu. Sehingga komunikasinya lancar, saling mengerti, begitu. Berbeda dengan perdagangan. Kalau perdagangan, hari ini kita menjual kain kepada penjahit A, bulan depan belum tentu kita jual lagi kepada si A, kita bisa beralih kepada si B. Kenapa? Karena si B berani membeli dengan harga yang lebih mahal, sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kan begitu. Nah, tapi kalau sistem rantai pasok, dia tidak bicara besaran harga, dia bicaranya tentang bagaimana saya bisa menjamin tukang jahit yang merupakan bagian dari supply chain saya bisa memiliki bahan baku untuk bisa membuat baju jahitan. Jadi bentuknya kolaborasi. Nah, itu yang dimaksud bentuk kolaborasi. Sehingga revenue sharingnya ketika terjual sebanyak 100 buah baju, berapa keuntungan yang harus diambil oleh bagian pabrik dan berapa keuntungan yang harus diberikan kepada penjual kain tadi. Kalau kita bicaranya tadi adalah peternakan, kalau mendapatkan ada pendapatan, maka berapa pendapatan atau keuntungan yang diambil oleh rumah potong dan berapa keuntungan yang diberikan kepada peternak ayam. Contoh, misalnya keuntungan kita Rp10.000. Dari Rp10.000 itu berapa yang berhak diambil oleh rumah potong dan berapa yang harus diberikan kepada peternakan. Nah, itu yang dimaksud supply chain. Jadi di sana tidak ada seperti perdagangan biasa. Kalau perdagangan biasa, si peternak ayam mendapatkan keuntungan, tidak menjamin si rumah potong untung, bisa saja rugi. Kalau si rumah potong rugi, si peternak ayam tidak mendapatkan imbas atau resiko kerugian. Dia tetap jalan dengan bisnisnya sendiri. Tetapi kalau supply chain, kerugian yang dialami oleh rumah potong itu juga mengakibatkan kerugian bagi peternak. Nah, disinilah perlu adanya kolaborasi. Sehingga hal yang sama terjadi ketika rumah potong mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan dagingnya, maka peternak ayam juga harus mendapatkan kenaikan keuntungan karena bisnisnya sama-sama untung. Nah, itu yang disebut kolaborasi. Sehingga revenue sharing, berbagi pendapatan. Nah, ini jadi penting. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa berbasis resiko, bisa berbasis bobot kontribusi. Jadi kalau bobot kontribusi bagian potong ayam itu besar, maka mereka mendapatkan bagian yang besar pula. Kalau resiko di sisi peternak itu tinggi, ketika mendapatkan keuntungan, maka bagian peternak itu juga mendapatkan bagian yang tinggi. Kenapa? Karena dia dibebani oleh resiko yang tinggi. Resiko kerugiannya tinggi. Akibat apa? Akibat serangan virus. Akibat serangan penyakit ayam. Kalau ayam banyak mati, maka dia harus mengeluarkan sejumlah modal untuk bisa beli ayam lagi, untuk dia bisa kelola supaya permintaan di rumah potong itu bisa dipenuhi. Resikonya tinggi. Ketika ada keuntungan besar, ya tentu peternak juga harus mendapatkan bagian yang besar. Itu bicaranya pembagian revenue. Kalau bentuk kolaborasi vertikal ini contohnya, mulai dari supplier, manufacturer, distributor, itu memang perusahaan-perusahaan berbeda, tetapi pemiliknya sama. Misalnya contoh ya, industri otomotif. Nah, industri otomotif merek X, ya, brandnya X. Saya pabrik pembuat mobil merek X. Saya buka distributor, nah itu masih perusahaan saya juga. Kemudian saya buka retail, itu perusahaan saya juga. Itu namanya vertikal. Jadi pemiliknya masih sama. Meskipun nanti pemegang sahamnya bisa kombinasi ya, karena kan bicaranya katakanlah ini perusahaan terbatas ya, badan usahanya perseroan terbatas. Tapi ini masih perusahaan yang sama gitu ya. Ini banyak saudara akan temukan
di BUMN, badan usaha milik negara ya mulai dari produsen sampai retailernya itu punya BUMN yang sama. Gitu. Itu namanya vertikal, jadi diturunkan dari atas ke bawah. Kalau horizontal dia melebar. Horizontal itu berarti tidak dimiliki oleh perusahaan yang sama. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan, ownernya atau pemiliknya beda-beda, mereka kerjasama nih, nah, itu namanya horizontal, bentuk kolaborasinya horizontal. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kasusnya tadi daging ayam, maka rumah potong daging ayam itu akan membangun kerjasama dengan banyak peternak-peternak, dia banyak bekerja sama dengan usaha-usaha kecil peternakan ayam, nah itu namanya horizontal itu. Karena peternakan ayamnya tidak dia miliki. Sebenarnya kan bisa saja si rumah potong tadi berinvestasi membangun peternakan-peternakan, tapi dia tidak mau. Gitu. Karena dia ingin atau dia merasa lebih efisien jika membangun kolaborasinya itu horizontal. Yang ketiga, mitigasi resiko. Nah, bagaimana cara kita memitigasi resiko dalam perspektif sistem supply chain? Itu bisa dalam bentuk resikonya dikelola sendiri atau resikonya dipindahkan ke pihak lain. Contohnya apa? Mitigasi resiko yang dipindahkan ke pihak lain itu contohnya asuransi. Ketika barangnya hilang, maka pihak asuransi yang mengganti. Nah, itu namanya mitigasi resiko yang dipindahkan kepada pihak lain. Kalau yang dikelola sendiri, kalau hilang ya kita ganti barang yang kita kirim itu. Nah, ilustrasinya misalnya kita kirim produk pakai kapal, kapal kita tenggelam. Maka konsumen kita itu kan akan nuntut barangnya tidak diterima. Kalau dikelola sendiri, maka saudara harus kirim sendiri, buat sendiri, kirim sendiri. Akibatnya apa? Ya memang kerugian saudara yang tanggung. Tapi kalau resiko itu dipindahkan kepada pihak lain, kapal yang tenggelam tadi diganti oleh asuransi. Kita tidak perlu keluarkan biaya karena asuransilah yang akan mengganti. Gitu. Kemudian yang keempat, perencanaan kapasitas. Ini bicara daya dukung sumber daya produksi. Nah, di sini kita mendapatkan informasi jumlah permintaan, maka kita akan hitung mampu nggak ya kita buat sendiri. Jika tidak mampu buat sendiri, maka kita pertimbangkan untuk subkontrak. Keputusan taktis dan strategi rantai pasok. Nah, ada istilahnya lean, ada istilahnya agile. Lean itu efisiensi, perbaikan di dalam perusahaan itu. Kalau agile, ini orientasinya memuaskan pelanggan. Jadi satu introspeksi ke dalam, yang satu menunjukkan show off ya, menunjukkan kemampuan keluar. Nah, ini ada beberapa contoh-contohnya. Misal, cara memilih lokasi. Kalau kita menerapkan strategi efisiensi, maka kita akan pilih pabrik, ya, membangun pabrik di negara yang ongkos tenaga kerjanya murah, karena kita bicara efisiensi. Tapi kalau kita bicaranya responsif, kita akan cari lokasi pabrik kita yang dekat dengan target pasar kita. Nah, misalnya kita bicara smartphone. Smartphone itu adalah produk inovatif, ya, maka strateginya itu harus responsif. Smartphone itu umur hidupnya pendek, produk life cycle-nya pendek. Ya, maka saya akan pilih karena pasarnya ada di Indonesia, katakanlah saya berada di Finlandia, maka saya investor orang Finlandia, maka saya akan berinvestasi membangun pabrik smartphone itu berada di Indonesia. Misalnya saya pilih berada di Jababeka atau di Jabotabek. Pabriknya saya bangun di situ. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena pasarnya itu nanti di Indonesia. Maka saya pilih meskipun biaya tenaga kerja di Jabotabek itu lebih mahal jika dibandingkan di negara lain. Ya, misalnya negara X gitu. Lebih mahal. Tapi karena saya itu menggunakan strategi responsif supaya cepat menanggapi permintaan pasar, saya pilih lokasi yang dekat dengan pasar. Nah, bicara sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, pengembangan produk, nah ini masing-masing berbeda-beda, bergantung strategi mana yang kita pilih. Nah, secara umum, kalau supply chain kita itu untuk produk-produk fungsional, contohnya apa? Sembako ya, beras, minyak goreng, gula, itu produk-produk fungsional.
maka saudara harus mengelolanya dengan strategi lean, strategi efisiensi. Lakukan semua upaya-upaya untuk mengurangi biaya-biaya di sepanjang rantai pasok. Tapi kalau kita supply chain-nya itu produk-produk inovatif, contohnya apa? Baju, kan fashionable itu, umurnya pendek ya, musiman. Smartphone, produk-produk elektronika, maka saudara harus terapkan strategi responsif. Ada beberapa sistem supply chain kita bisa kategorisasikan. Ya. Ada namanya supply chain kemanusiaan atau humanitarian supply chain, supply chain atau humaniter. Ada supply chain persenjataan perang dan ada supply chain industri kecil ataupun supply chain industri atau bisnis. Kalau kita bicara supply chain kemanusiaan, itu prinsipnya adalah kolaborasi antara industri makanan, industri farmasi, atau obat-obatan dengan pakaian. Kapan supply chain kemanusiaan ini muncul? Ketika terjadi bencana. Maka untuk bisa kita membantu korban bencana, maka kita identifikasi apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan makanan, farmasi, obat-obatan, dan pakaian. Maka industri-industri makanan, farmasi, pakaian, mereka berkolaborasi ini. Itu yang kita sebut sebagai jejaring supply chain. Sifatnya apa tadi? Yaitu horizontal. Kemudian ada supply chain persenjataan perang. Ini umumnya untuk menjamin ketersediaan amunisi atau persenjataan tentara di sebuah negara. Ini sifatnya vertikal. Kenapa? Karena ini pertimbangan keamanan. Nah, contohnya saja misalnya PT Pindad. Mulai dari supplier, pembuatan, distributor itu harus dikelola oleh satu jalur, ya. Tidak boleh dilepas begitu saja. Karena memang karakteristiknya itu produk-produk yang sangat berbahaya. Ini kita sebut sebagai strategi atau kolaborasi vertikal. Kalau supply chain industri kecil, nah ini yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itu merupakan kolaborasi beragam industri kecil. Sifat kolaborasinya itu horizontal. Contoh, misalnya makanan ringan, Sanjay. Dia berkolaborasi dengan apa? Dengan usaha label. Kenapa? Karena dia butuh juga label, reklame itu apa? Labeling untuk produknya. Dia bekerja sama dengan pemasok ubi atau singkong. Jadi sifatnya horizontal, melebar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sistem supply chain.